media informasi dan edukasi lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, inilah Suara Teknika, media informasi dan edukasi. Halo sahabat Teknika, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Semoga yang mendengarkan radio Suara Teknika pada hari ini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Bersama saya Riana di acara OPS, obrolan pagi STEMSI ya. Meskipun di jam 10 tapi masih pagi kok namanya. Jadi harus semangat pagi gitu. Di samping saya sudah kedatangan bintang tamu yang mungkin juga sahabat Teknika sering dengar sebagai host ya. Jadi ini host ngewawancarain host. Ada Ibu Putu Herlin Novita Dewi SPD ya. Kalau ya seperti sahabat Teknika tahu semua ya, kalau OPS itu adalah acara bincang-bincang sesama guru yang mengajar di SMK Negeri 3 Singaraja. Oke, selamat pagi Bu Herlin. Selamat pagi Bu Riana. Bagaimana kabarnya? Astungkare selalu baik ya. Wah, selalu baik. Iya. Mau dong ketularan selalu baik Ya, gitu. harus Bu. selalu baik dong Bu. Iya. Oke. Biar tidak berlama-lama ya gitu. Karena acara hari ini tuh padat banget ya. Padat banget luar biasa. Ada acara Wah, gitu ya. selalu memang ya. Jadi tetap biar padat, jelas, merayap gimana sih? Silakan Ibu Herlin memperkenalkan diri kepada para pendengar sahabat Teknika semua. Terima kasih Bu Riana. Halo sahabat Teknika, perkenalkan saya Putu Herlin Novita Dewi. Saya di SMK Negeri 3 Singaraja ini adalah sebagai guru bahasa Indonesia gitu. Segitu aja perkenalannya Bu. Ya, perkenalan cukup segitu aja dulu ya. Sambil jalan ya. Banyak, Nomor iya. HP mungkin nomor HP enggak. Di belakang itu nomor HP. Guru bahasa Indonesia. Wah, saya sekarang menghadapi guru bahasa Indonesia, saya takut tatanan kalimat saya dikoreksi nanti nih. Biasakan saja nanti ya. Biasain aja. Iya. Kenapa? Oh, kenapa? Kok pertanyaannya udah kenapa sih? Belum Apa dulu ya? Mengawali. Mengawalinya ini adalah pertanyaannya gini, Bu. Dari kapan sudah kerja di SMK Negeri 3 Singaraja? Saya cerita sedikit ya. Saya tuh lulus di tahun 2018 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terus saya langsung bekerja di salah satu sekolah swasta di Pancasari itu. Jadi saya ngajak dari Kubu Tamban ke Pancasari sehingga saya ikut seleksi P3K. Nah, dulu kan ada seleksi P3K nih.
tahun? Saya ikut di tahun 2021 itu Oh, 2021. seleksinya. Iya. Saya bisa ikut di tahap kedua karena waktu ini kan sekolah swasta, saya ada di sekolah swasta, jadi saya bisa ikut tahap 2-nya. Astungkare saya lolos di SMK Negeri 3 Singaraja karena saya memang memilih di SMK Negeri 3 Singaraja gitu. Jadi saya lolos di sini dan tahun 2022 di bulan Juni kalau nggak salah itu SPMT-nya keluar. Iya. Nah, saya harus ke sekolah di SMK Negeri SMK Negeri 3 Iya, ke Singaraja. sekolah tujuan ya. Ya harus ke situ nih sekarang, harus ke SMK 3 di sekarang gitu ya. Jadi saya mengawali karir saya di sini itu di tahun 2022. 2022. Baru ya, baru. Iya. Baru 2 tahun kurang lebih ya. Cukup baru tapi sepertinya pengalaman mengajar itu kan sudah lama ya Bu Erlin ya. Dari 2018 Dari sih, 2018. ya. Tapi di sininya baru di 2022. Iya. Memang memilih ke SMK 3. Ya, saya waktu di Kenapa nih? P3K di tahap kedua itu kan bisa memilih ya. Iya. Kalau sekarang kan tidak bisa memilih. Kalau itu. dulu itu masih bisa memilih. Jadi saya memang memilih di SMK Negeri 3 Singaraja karena peluangnya itu lebih banyak di sini gitu. Iya, peluangnya lebih banyak di sini. Dicari 3 itu sisanya kayak 3 guru dicari lagi di bahasa Indonesia. Jadi saya mencari peluang yang lebih banyak gitu. Oke. Tapi nggak terlalu jauh dari rumah kan? Enggak, di sini nggak terlalu jauh dulu baru, makanya saya sangat bersyukur mendapatkan lolos Kesempatan, di SMK ya. Negeri 3 Singaraja ini karena saya tidak terlalu jauh lagi ngajar gitu. Dulu dari Kubu Tambahan ke Pancasari. Iya. Wah, luar biasa. Itu setiap hari berarti Setiap ngajar? hari. Wah. Setiap hari, gila kan ya. Iya, Banyak maksudnya bilang orang bilang itu, Herlin ini gila sekali ngajar ke Pancasari dari Kubu Tambahan gitu, tapi saya tetap bertahan karena ya saya sangat bersyukur karena pertahanan saya itu saya bisa membuahkan hasil yang bagus gitu di SMK 3 Singaraja gitu ya. Berarti kurang lebih selama 4 tahun ditahan-tahanin kayak gitu ya? Iya. Wah, gila. Ini makanya yang perlu sahabat teknika dengar, ya terutama mungkin ada pendengar-pendengar yang jadi siswa masih kan, bahwa guru-guru itu pengabdiannya luar biasa. Ya, jangan dikira tugas profesi guru itu gampang gitu, dikira cuma ngasih tugas saya, enggak ya, banyak perjuangan di balik itu yang harus kita hargai. Wih, ini kok kayak udah closing statement aja ya, padahal masih banyak ini pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang kedua, menceritakan pengalaman pertama yang waktu diberikan tugas di SMK 3. Oke. Pengalaman pertama diberikan tugas di SMK 3 masuk SPMT-nya itu ya. Baru mulai keluar dari SPMT-nya itu di tahun 2022 bulan Juni. Itu kan tanggal 2 Juni sudah harus ke sini. Pengalaman pertama saya ke sini itu ternyata wah, sekolahnya besar sekali ya gitu. Ini kayaknya ujung ke ujung kayaknya capek gitu ya. Karena saya memang belum pernah masuk ke SMK 3 Singaraja sebelumnya gitu. Wow, sekolahnya ini panjang, lebar, luas. Saya nggak kebayang gitu, kebayang. Dan saya diberikan kesempatan untuk ke sekolah ini dan saya sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Kesan pertamanya itu kayak, wah ini sekolah kok ini aku harus sebulan kayak keliling berhafal gitu ya? Iya, karena pertama kali ke sini saya pernah tersesat nyari kelasnya gitu. Ruang segini saya cari, lain lagi. Sampai ujung ke ujung akhirnya itu saya memerlukan waktu seminggu untuk menghafalkan ruangan di sini. Menghafalkan ruangannya seminggu, menghafalkan guru-guru dan pegawainya lebih lama lagi. Sampai sekarang harus dihafalkan terus. Nah itu karena banyak sekali ya. Pegawai belum guru bengkel, banyak sekali, jadi pelan-pelan akan saya hafalkan. Wah, perlu banyak belajar ini berarti, karena saya juga lebih baru lagi, lebih gres. Lebih gres secara pengalaman ngajar di SMK 3, tapi kalau usia ya lebih gres Bu Erlin jelas. Oke lah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pengalaman menarik dan tak terlupakan di SMK 3 Singaraja. Pengalaman menarik yang tak bisa terlupakan itu adalah ketika saya ditunjuk untuk menjadi wali kelas TSM. Ya. Wali kelas TSM. Oh ya, wali kelas TSM. Saya baru 2 tahun berarti ini masih jadi wali kelas masih ya? Jadi wali kelas. Sekarang sudah di fase F mereka. Ya, di fase F. Jadi kelas 11 TSM 4. Saya ditunjuk sebagai wali kelas TSM. Saya melihat anak-anaknya semua laki-laki gitu ya. Itu yang sangat menarik buat saya karena sebelumnya pasti lebih dominan perempuan malah gitu. Lebih dominan perempuan malah. Sekarang
wah ini laki-laki semua, 29 orang itu semua laki-laki. Jadi saya, wow ini tantangan untuk saya ini gitu ya. Bagaimana caranya saya bisa merangkul mereka, mengajak mereka agar mereka mau bekerja sama dalam meningkatkan pengetahuan mereka dan sikap dan perilaku mereka biar lebih baik lagi gitu. Itu pengalaman menarik saya sih sebenarnya. Tapi hampir semua kegiatan yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja ini membuat saya tidak bisa melupakan ya, dan semua menarik menurut saya. Salah satunya adalah saya dikasih kesempatan untuk menjadi host di SMK 3 Singaraja gitu. Itu yang hampir semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini membuat saya bisa menjadi mengembangkan diri saya, mengembangkan bakat saya. Jadi host itu kan saya sama sekali tidak pernah, sama sekali tidak tahu bagaimana caranya, tidak pernah siaran, tidak benar-benar tidak pernah. Tapi di sini diberi kesempatan untuk menjadi host. Saya coba, oh ternyata saya bisa gitu, oh ternyata saya bisa, dan itu yang membuat saya berterima kasih kepada SMK Negeri 3 Singaraja karena sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk mengembangkan diri saya lebih baik lagi gitu ya. Itu sih pengalaman menarik saya, hampir semua kegiatan yang ada di sekolah ini. Semua tugas-tugas yang saya dikasih tugas-tugas tambahan yang dikasih oleh lembaga untuk saya itu membuat saya mengembangkan diri. Apa yang belum saya kembangkan di sekolah lama itu di sini bisa saya kembangkan gitu. Betul sekali. Karena kita kayak sama-sama belajar gitu ya. Iya, benar. Jadi guru di SMK 3 itu beneran belajar lagi. Dikasih tantangan lagi gitu. Jadi tidak berhenti ilmunya sampai sana. Ya, betul, Dikasih betul, kesempatan lagi buat belajar. Sama saya juga tumben-tumben nih nge-host di radio gitu. Dikasih kesempatan akhirnya, wah dan emang. kesempatan itu datang, kita harus menikmati Menikmati ya, kesempatan. kesempatan. Kalau salah di awal ya udahlah, malu sebentar aja. Nanti juga bisa diperbaiki. Nanti juga bisa ya. diperbaiki. Kalau kesalahan kan bisa diperbaiki. Betul. Tapi kalau terus-terusan salah ya itu keterlaluan. Kata-kata motivasi dari guru bahasa Indonesia ini pemirsa. Kan tadi nyeritain murid laki-laki nih, banyakan. Bukan banyak kan, semuanya murid laki-laki. Ya, kalau di saya perwalian saya hampir semuanya 29 orang itu laki-laki semua gitu. Perbedaannya gimana sih waktu ini? Kalau merangkul, kalau di sekolah sebelumnya kan pernah jadi wali kelas. Ya, pernah. Jadi kan merangkul siswa. Kalau wali itu kan kayak menjadi orang tua pengganti di sekolah gitu ya. Merangkul anak cewek sama anak cowok gitu kan masih berbeda. Ya, sangat berbeda ya. Dari segi intonasi bicara, terus dari segi pembicaraan juga harus berbeda. Kalau anak cewek itu kan harus lebih halus ya, kita memberikan wejangan itu lebih halus. Dan tapi baru saya jalanin ternyata lebih gampang menurut saya ya. Lebih gampang saya ngerangkul anak cowok dibandingkan anak cewek gitu. Karena menurut saya yang pengalaman yang sudah saya alami, sebelumnya itu kalau anak cewek saya kasih tahu itu lebih banyak ke bapernya. Iya. Tetapi kalau sekarang ini anak-anak cowok ini bagaimanapun saya ngasih tahu demi kebaikannya mereka tidak ada yang baper gitu. Tidak ada yang punya rasa benci sama saya. Dia tetap bagaimanapun saya ngasih tahu mereka, dia tetap sayang sama saya gitu. Tetap merangkul saya, tetap mau menjadikan dengerin saya, lah. tetap mau mendengarkan saya, tetap mau berbicara dengan saya dan minta pendapat dengan saya. Itu bedanya. Iya. Tapi lebih harus kayak gimana ya pendekatannya, kalau misalnya yang siswi putri kita ngasih tahu sekali mungkin lebih didengar. Ya betul. Mungkin terlepas dari bapernya. Kayak lebih cepat ngeresepnya. Kalau yang siswa putra, wah harus berkali-kali. Harus berkali-kali dan penuh dengan rasa sabar. Dan siswa laki-laki itu juga kita bisa menjadikan mereka tuh temannya gitu. Saya lebih seperti itu sih kalau menangani mereka ya. Lebih jadikan mereka itu teman saya. Jadi ketika saya sudah menjadikan mereka teman saya, mereka akan mau menceritakan semuanya apa yang menjadi kejanggalan yang ada di hati mereka. Betul. Baik itu tentang sekolah maupun di luar sekolah, kehidupan pribadinya, kehidupan pribadinya,
di rumahnya mungkin bagaimana kan ya, kita mengetahui bahwa tidak semua anak kita itu bagus dalam urusan di rumah ya, di keluarga itu ada yang broken juga, ada yang ditinggal oleh orang tuanya mungkin. Jadi setelah saya menjadikan mereka teman, mereka mau menceritakan semuanya ke saya gitu. Oke, ya. Jadi ada kesamaannya antara siswa putra dan siswi putri itu adalah ketika kita bisa jadi teman, emang mereka mau cerita gitu. Coba memang beda seni dalam mendekati, mendekati mereka pendekatan itu. Karena ini kok saya jadi nge-highlight ini ya, nggak apa-apa ya Bu Herlin ya, karena memang kan kita di STM gitu, mostly mungkin hampir 80% kayak siswanya putra kan gitu ya, siswanya putra, dan memang anak-anak laki-laki itu karena dibilang dominan otak kanan ketimbang otak kiri gitu. Sehingga mereka tidak bisa hal yang bersifat logis matematis gitu. Jadi harus ngasih taunya ya pelan-pelan sekali, harus dengan gambaran yang sangat jelas dulu. Baru deh ya. Mau masuk. Itu jadi pengalaman yang luar biasa sih jadi buat Bu Herlin ya. Sangat luar biasa menurut saya. Suka dukanya jadi wali kelas selama 1 tahun ini ya, 1 tahun lebih ini. Sukanya ya, jadi saya bisa bertemu dengan selalu bertemu, bisa bercerita dengan anak-anak muda dan bisa mengetahui apapun itu perkembangan zaman anak muda gitu ya. Saya kadang ikut nimbrung ke mereka, misalnya kayak buat TikTok itu ikut nimbrung gitu jadinya. Buat TikTok gitu. Kan terus buat TikTok juga. Ya mereka suka, terus Bu Herlin kan misalnya lagi dikit nih pelajarannya udah bosan, mereka kan, kalau saya kebetulan saya ngajar juga di kelas yang perwalian saja 3 jam pelajaran kan sudah membosankan sekali ya bahasa Indonesia. Saya ngajar bahasa Indonesia saya sudah bosan gitu mungkin. Bu Herlin buat TikTok yuk gitu. Oke, gitu dah. Ya saya mengikuti alur mereka lah biar mereka lebih lebih senang, lebih fresh, dari jam pertama sampai jam terakhir di jam 3:30 itu biar mereka ya adalah freshnya gitu. Itu sukanya. Dukanya sampai saat ini belum ketemu. Semoga tidak ada dukanya gitu ya. Karena semua duka kayaknya dipandang positif gitu sama Bu Herlin ya. Saya ambil hikmahnya saja gitu. Saya ada masalah siswa saya ambil hikmahnya saja. Pokoknya gas saya ini. Ya, saya ambil hikmahnya semua. Jadi dukanya belum saya ketemu dan berarti tidak akan bertemu duka-duka itu gitu. Emang gitu, berarti ya semua masalah dianggap ya udah sih. Ya udah terus jalanin aja gitu. Berarti akhirnya masalahnya itu jadi suka gitu. Bukan suka sama masalah, tapi jadi sebuah perasaan yang nyaman, bisa mengatasi itu. Bisa kita jalanin lah gitu. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Masih mau ngobrol lagi nih? Waktu ya. Kalau mau ngobrol di belakang 3 jam pun belum selesai. Karena waktu banyak sekali acaranya di SMK 3 Singaraja. Iya. Coba disiapin 4 pertanyaan soalnya. Ya, pertanyaan terakhir. Kesan dan pesan terhadap guru dan pegawai di SMK 3 Singaraja. Oke, pertama pesan dulu deh ya. Iya. Pesan dulu teruslah berjuang, bersemangat dan disiplin dalam menjalani tugas di SMK Negeri 3 Singaraja. Karena kalau kita sudah bersemangat, semua akan indah gitu ya. Asik. Positif Terus, sekali. Kesannya? Saya sangat terkesan dengan saya sangat terkesan dengan dedikasi semua orang yang terlibat dalam kegiatan apapun di SMK Negeri 3 Singaraja, semua pihak yang terlibat dan profesionalisme dari teman-teman saya gitu. Iya, saya sangat itu juga sih yang bikin saya terkesan gitu ya. Terkesan, dan harapan saya ke depannya mari kita sama-sama untuk mengembangkan SMK Negeri 3 Singaraja, baik itu kita sebagai rekan guru, pegawai maupun siswa. Mari kita sama-sama bekerja sama untuk kebaikan SMK Negeri 3 Singaraja. Wah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Keren. Itu udah langsung jadi closing statement. Kerja samalah gitu. Apa punya closing statement lain? Ada motivasi lah. Oke, kita masuk ya. Nah, kita masuk ke closing statement karena durasi juga ya. Acara di radio ini padat sekali hari ini. Langsung aja Bu Herlin, silahkan.
motivasi kata-kata motivasi hari ini, jangan takut untuk memulai sesuatu. Karena ketakutanmu akan membuat kamu semakin di belakang. Wah, jangan takut memulai sesuatu ya. Ya, jangan pernah takut memulai sesuatu, karena kalau sudah takut, aduh takut nih saya, terus takut akan mundur ke belakang, teman-teman sudah pada maju, kita akan tetap di belakang gitu. Iya benar sih, kayak salah satu branding iklan gitu. Cobain aja dulu, mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu. Ya, kalau nggak mulai kita nggak melangkah, tapi kalau mulai pilihannya antara gagal dan berhasil. Kalau nggak mulai udah pasti gagal ya, gitu. pasti akan tetap di stuck di iya, sana stuck aja. di sana-sana gitu. aja. Ya. Apa dengan saya, jadi saya tidak perlu enggak ya. Oke sahabat Teknika, demikian bincang obrolan pagi STEMSI pada pagi hari ini ya. Semoga sahabat Teknika yang mendengarkan bisa ambil hal-hal positif dari obrolan kita pada hari ini ya. Kalau misalnya tidak bisa mengambil hal positif, ketawa bareng aja, akhirnya jadi positif gitu ya. Saya Riana dan Bu Herlin pamit undur diri dari acara OBS hari ini. Semoga sahabat Teknika yang mendengarkan siaran hari ini lagi bisa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bye bye.